Pak Ustadz Irsyad Ramdan. Saya dari SDIT El-Haq. Setiap hari biasa mengajar kelas 2A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Yanti dari SDIT El-Haq. Biasanya mengajar di kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, biasa dipanggil Ustazah Lia. Saya mengajar di SDIT El-Haq, khususnya kelas 2C. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Ilmi, saya dari SDIT El-Haq. Ustazah Ilmi biasanya mengajar di kelas 2D sebagai wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Bagaimana? Nah, coba yuk kita jawab ya nanti ya. Jadi kalau saya tanya bagaimana kabar pada pagi hari ini, yaitu alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Begitu ya. Oke. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, kali ini akan ada video pembelajaran dari tema 2. Apa itu tema 2? Nah, seperti ini bukunya. Sudah punya? Tema 2, bermain di lingkunganku. Siapa yang sudah bermain? Semuanya pasti suka bermain ya. Jadi kita akan membahas tentang bermain di lingkunganku, buku tematik tema 2. Yang pertama yaitu subtema 1 tentang bermain di lingkunganku, di lingkungan rumah. Ya, nanti dipelajarin ya setelah ini. Setelah nonton video, dilihat bukunya, nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Siap? Kalau siap, alhamdulillah. Oke, sekian. Nanti disimak baik-baik ya video berikut ini ya. Oke, assalamualaikum. Hai teman-teman, oke, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Silakan ya teman-teman bisa buka halaman 4. Ya, halaman 4 ini kita akan bersama-sama bernyanyi ya. Ustazah akan bernyanyi, teman-teman juga akan bernyanyi bersama ayah bunda di rumah. Boleh diturunkan ya. Oke, hitungan ketiga dari sekarang 1, 2, 3. Majulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi tentang lagu yang berjudul Berdayung. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan atau memberitahu ini kenapa sih Ustazah kalau ada tulisan angka 3, angka 2, angka 1, 2, 3, 2 titik dan sebagainya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang panjang, pendek, nada dengan ketukan. Nah, jadi gini, kita lihat. Lah, Ustazah tadi udah bernyanyi lajulah. Ketika Ustazah bilang lah, Ustazah mengetuk 2 kali. Lajulah. Nah, tandanya kalau Ustazah mengetuk 2 kali itu tandanya panjang. Kalau di angkanya biasanya ada titik. Ini. Ya. Setiap ada titik di atas sini, di angka 3, belakangnya angka 3 ada titik. Jadi berarti lagunya itu dibaca panjang 2 ketukan. Kayak ngaji aja ya, 2 ketukan ya. Jadi kalau di Umi 2 ketukan itu berarti panjang. Di lagu Berdayung ini juga seperti itu. Kalau Ustazah ada titik ini, belakang angka ada titik, berarti dipanjangkan 2 ketukan. Ustazah ulang ya. Lajulah
Ya, yang panjang 3. Karena di belakang 3 ada titik. Lajulah perahuku. Loh, ku 2 ketukan karena di belakang 2 ada titik. Ya, laju, laju. Nah, ju di belakang 2 juga ada titik. Biasanya kalau di angka belakangnya ada titik, ada titik, ada titik, diberi tanda lingkaran. Ini tandanya 2 ketukan. Kalau 1 ketukan kita kasih setengah lingkaran. Ya. Karena 1 ketukan. Kalau yang ini 1 ketukan apa 2 ketukan? 1 ketukan. Kita kasih tanda setengah lingkaran. Ini perahuku, setengah lingkaran. Setengah lingkaran juga karena tidak ada titik. Ku, ya kan? Ada titik, jadi dibaca dipanjangkan 2 ketukan, berarti tandanya lingkaran. Nah, jelek ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Oke teman-teman, jadi begitu ya seterusnya ya. Ini juga gitu, meluncur itu juga seperti itu. Jadi kalau diberi tanda lingkaran, ya ini tandanya panjangnya 2 ketuk. Ya, sedangkan tanda setengah lingkaran berarti tandanya panjangnya hanya 1 ketuk. Ya, sudah paham? Nah, itu teman-teman sudah paham kan? Nah, tadi kalian sudah belajar bernyanyi kan bersama Ustazah Yanti? Judulnya apa tadi? Nah, berdayung. Kalau kalian mendengar kata berdayung, biasanya mendayung apa? Benar sekali, perahu. Di sini Ustazah punya beberapa perahu kecil. Dengan perahu-perahu kecil ini, kita akan belajar tentang perkalian. Ada yang sudah tahu apa itu perkalian? Benar sekali, perkalian adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Nah, lebih jelasnya mari kita belajar bersama. Oke, coba perhatikan. Di sini Ustazah mempunyai berapa kotak? Pintar, 3 kotak. 1, 2, 3. Dalam 1 kotak ini ada berapa perahu? Kita hitung. 1, 2. Kotak selanjutnya 1, 2. Dan kotak selanjutnya juga 2. Jadi dapat kita tuliskan dalam 1 kotak ini berapa perahu? Nah, 2. Berarti 2, 2, 2. Kita tuliskan ya. 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya berapa? Ada berapa jumlahnya 2-nya? 1, 2, 3. Kalau dituliskan dalam perkalian berarti 2 dikali 3. 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya 2 dikali 3? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 dikali 3 berapa? 6. Pintar sekali, kita tulis di sini. Jadi, seperti yang Ustazah katakan tadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 2 dikali 3, 2-nya 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. Jawabannya adalah 6. Sudah paham? Teman-teman, sekarang kita akan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu ada di halaman 21. Insya Allah di tematik halaman 21 bisa kita lihat, bisa teman-teman lihat. Ustazah sekarang ada di kelas. Jadi Ustazah mengambil beberapa benda yang ada di kelas. Tadi Ustazah sudah ambil pensil. Ini bukan pensil alis, pensil biasa ya. Jadi Ustazah sudah ambil pensil, ada kertas, buku, dan juga ada contoh dari matematika tadi teman-teman. Ada toples, ada botol yang berisi air, ada tisu, ada kayu, dan ada
batu, paving ya. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang benda yang bersifat halus, permukaannya halus. Kita lihat pensil. Ustazah pegang. Halus itu gimana sih? Ustazah pegang. Seret. Tuh, ternyata halus itu licin, tidak kasar. Ya. Jadi, permukaan pensil ini adalah contoh benda yang permukaannya halus. Nah, Ustazah kasih contoh lagi. Ada kertas, perahu kertas tadi. Ini kan terbuat dari kertas ya. Sebelumnya ini terbuat dari kertas. Rasanya gimana? Halus loh. Halus itu gimana? Seperti pensil tadi. Kalau dipegang rasanya licin, tidak kasar. Ini namanya benda yang permukaannya halus. Ya. Selanjutnya ada lagi tisu, teman-teman. Nih tisu, Ustazah keluarkan ya. Ustazah pegang lagi permukaannya. Halus. Ya, halus teman-teman. Ini juga Ustazah pegang. Wah, permukaannya licin, lembut ya. Lembut kan? Halus. Ini namanya permukaannya halus karena licin, lembut dan tidak kasar. Ini beberapa contoh benda yang permukaannya halus. Sekarang Ustazah punya contoh lagi. Ini ada apa? Ini kayu teman-teman ya. Ustazah mau pegang. Rasanya ini tidak seperti kertas, pensil, dan kapas tadi dan tisu. Ini rasanya kasar. Ya, kalau dipegang tidak halus lagi, tidak licin lagi, tidak lembut lagi, tapi kasar. Ya, ini tidak licin, berarti permukaan kayu ini bersifat kasar, beda dengan kertas, pensil, dan tisu. Nah, ini juga ada batu. Kalau Ustazah pegang juga rasanya kasar. Gimana sih kasar itu? Berarti kasar itu tidak halus. Kebalikannya itu tadi, tidak licin. Ya, coba. Loh kan? Rasanya kasar. Berarti tidak licin. Ya. Oke. Cukup ya. Ini tadi ada beberapa contoh dari benda yang permukaannya halus dan benda yang permukaannya kasar. Nah, ini buat apa Ustazah? Ini Ustazah punya air. Air ini kalau Ustazah tuang, kalau mengenai Ustazah itu akan basah. Nah, berarti air itu bersifat basah. Sesuatu yang mengandung air itu pasti bersifat basah, ya. Apa aja? Contohnya ada minyak mungkin ya, ada kecap, itu bersifat basah. Dan kalau air Ustazah tuangkan di dalam wadah, air ini akan berubah bentuknya. Dari yang semula bentuknya botol tadi ya, berubah menjadi toples. Coba Ustazah tuang lagi ke botol, apakah masih jadi toples? Coba. Berubah kan teman-teman, nggak toples lagi. Karena air akan berubah ketika dipindah ke tempat yang diinginkan. Contoh dipindah ke piring, ya akan berubah menjadi piring. Bentuknya loh ya, wadahnya. Kita pindah ke sini tutupnya, ya akan berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Seperti tadi dari botol ke toples juga akan berubah, ya. Beda lagi dengan ini tadi teman-teman. Kalau kita pindah kemanapun, dia akan tetap tidak berubah. Ya, pensil, kertas, apalagi itu bendanya tetap tidak berubah. Saya contohkan ya, pensil. Ustazah masukkan ke tempat lain. Apakah berubah menjadi toples? Tidak. Nah, berarti air ini akan berubah ketika dipindah ke tempat yang lain. Dari contoh yang sudah Ustazah berikan tadi, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Jadi benda yang permukaannya halus itu
benda yang bentuknya lembut. Permukaannya terasa lembut, licin, ya, dan tidak kasar. Tidak kasar. Tidak kasar. Contohnya apa saja tadi? Ada kertas, ya, pensil, dan tisu tadi ya. Oke, selanjutnya ada permukaan yang kasar. Tadi apa? Permukaan kasar itu berarti kesat, tidak halus, tidak licin. Tidak halus, tidak licin, ya. Seperti apa tadi contohnya? Ada batu, ada kayu, ada lagi sebenarnya contoh kayak pasir, ya. Pasir, karena di kelas tadi tidak ada, jadi Ustazah langsung tulis saja ada pasir. Itu juga permukaannya halus, tidak halus, kasar. Terus tadi ada air kan ya, air tadi itu berubah, ya kan, berubah kan, air tadi berubah dari, berbeda dari semula. Ya kan, contohnya tadi air. Selanjutnya ada tetap, teman-teman. Tetap. Apa tadi tetap? Tetap itu berarti tidak berubah keadaan, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Contohnya apa tadi? Pensil, ya kan? Pensil, tisu, kertas. Nah, oke ya. Satu lagi, basah, ya. Basah tadi apa? Basah itu sesuatu yang mengandung air. Pokoknya apapun yang mengandung air itu bersifat basah. Entah itu kecap, ya, minyak, dan lain-lain. Pokoknya yang mengandung air itu berarti bersifat basah. Sudah paham teman-teman? Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda dan bentuk benda, ya, yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang permainan simpai. Apa itu permainan simpai? Permainan simpai sama dengan permainan hula hoop. Nah, teman-teman tahu tidak permainan hula hoop itu yang seperti apa? Nah, kalau teman-teman tidak tahu, silakan dibuka di buku tema 2 halaman 11. Nah, di buku tema 2 itu ada contoh permainan simpai. Di dalam permainan simpai itu ada peraturan-peraturannya ya teman-teman. Misal kita kalau mau bermain simpai harus menjaga keseimbangan agar bisa bermain dengan baik. Nah, peraturan itu tidak hanya ada di dalam permainan loh teman-teman, tapi juga ada di dalam rumah. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh peraturan yang ada di rumah.
peraturan yang ada di rumah. Misal yang pertama, teman-teman harus bangun pagi. Tidak boleh telat sholat subuh. Yang kedua, setelah bangun dan sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan merapikan tempat tidur. Lalu setelah merapikan tempat tidur, kemudian teman-teman bisa sarapan. Setelah itu, jika teman-teman mau bermain atau mau keluar rumah, harus izin orang tua dulu, yaitu izin orang tua jika keluar rumah. Nah, lalu yang kelima, ada peraturan di rumah bahwa sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Dengan tepat waktu. Dan lain-lain. Banyak sekali peraturan-peraturan rumah dan bisa saja berbeda antara peraturan rumah yang satu dengan peraturan rumah teman-teman yang lain. Seperti itu ya teman-teman.